Kadang main game pakai touchscreen gini di smartphone itu kurang asik. Bisa pakai controller juga sih sebenarnya. Oke, ada lagi nggak ya game yang bisa pakai controller seperti ini? Jumpa lagi di Jagat bersama saya, Rama. Buat beberapa orang, bermain game di smartphone itu kadang kurang nyaman. Ini karena bentuk smartphone-nya yang kurang ergonomis lebih tepatnya. Jadi emang kurang asik aja dipegang untuk dimainin berlama-lama. Nggak heran ya, banyak orang yang memakai aksesoris smartphone tuh seperti ini, yang membuat smartphone jadi sedikit lebih nyaman untuk dipakai. Ini bahkan ada aksesoris yang bentuknya ada fan-nya di belakang. Nah, bisa berguna kan? Bisa menahan performa tinggi supaya tidak throttling tapi tetap nyaman di tangan. Tapi sayangnya walaupun udah nyaman dipegang, banyak juga yang masih ngeluh. Beberapa game kayak misalnya game fighting itu emang nggak enak banget dimainkan dengan touchscreen. Nah, kalau kayak gini, solusinya memang adalah controller. Baik mengkoneksinya lewat Bluetooth seperti ini, atau colok langsung ke smartphone dengan USB adapter. Namun, sayangnya nggak semua game mensupport fitur controller seperti ini. Ada juga game yang katanya support controller, tapi ternyata ya cuma bisa dipakai buat kiri sama kanan aja, nggak full kepake controllernya. Jadi gamenya malah nggak bisa dimainin. Memang beberapa brand controller di pasaran itu dilengkapi dengan app aplikasi yang bisa mapping. Jadi controllernya bisa dipakai di semua game. Tapi untuk video ini kami pilihkan game-game yang secara native atau bisa secara langsung dipakai tanpa perlu third party app. Jadi connect ke Bluetooth atau colok langsung bisa dipakai. Oh ya, seperti yang kalian lihat di judul, ini adalah part 3. Kalau kalian belum nonton part 1 dan part 2-nya, ada di sini dan di sini. Nah, kalau kalian belum lihat, bisa tonton di kedua video ini ya. Game-game pada list ini bisa kalian dapatkan pada Google Play atau TapTap, aplikasi TapTap. Jadi, semua game pada video ini adalah official. Dan tentu saja akan kami carikan yang gratisan. Jadi, kalau ada iklan atau in-app purchase, ya wajar ya. Labyrinth Legend didevelop dan dipublish oleh Sasuke Shimoyama pada September 2019, game ini download size-nya 87 MB. Labyrinth Legend walaupun sepintas seperti game yang simple dengan pixel art style, namun game RPG ini rupanya cukup seru untuk dimainkan. Selain itu, musik yang ada dalam game ini begitu epic yang membuat kita betah berlama-lama memainkan game RPG yang cukup simple ini. Di sini, kita akan berperan sebagai hero yang menjelajah labirin-labirin penuh dengan monster dan mengkoleksi banyak equipment untuk memperkuat hero kita ini. Controller di sini berfungsi dengan sangat baik dan responsif, walaupun beberapa fitur di game ini masih harus menggunakan touchscreen untuk mengaksesnya. Agak aneh sih sebenarnya, karena game ini juga porting ke Nintendo Switch, yang notabene full pakai controller. T3 Arena dipublish oleh XD Entertainment pada Oktober 2022 dengan download size 1 GB. T3 Arena adalah game multi-hero 3 versus 3 dengan sudut pandang third person. Dengan warna-warna ala khas XD Entertainment, game ini terlihat menyenangkan untuk dimainkan. Dan karena musuh yang dilawan cuma 3 maksimal, maka pertandingan akan berlangsung cepat dan lebih singkat. Ini mungkin cocok buat kalian yang suka dengan kompetitif game tembak-tembakan seperti ini. Walaupun desain karakternya tidak untuk semua orang, tapi bukan berarti game ini tidak seru untuk dimainkan loh. Ada satu hal yang kami sayangkan selama kami mencoba game ini, yaitu pada awal game tidak semua hero akan terbuka. Kita harus sedikit grinding sebelum akhirnya satu-satu hero akan terbuka. Untuk penggunaan controller, sayangnya hanya bisa dilakukan pada battle. Pada menu dan lobby, controller tidak bisa digunakan. Tapi menurut kami ini sih masih oke.
mengingat bagian penting untuk menggunakan controller memang saat battle. Flash Party, satu lagi game buatan XD Game lengkap dengan nuansa ciri khasnya. Dirilis pada September 2022 dengan size 1,3 GB. Game ini eksklusif TapTap. Jadi buat kalian yang mau memainkannya, maka kalian harus download TapTap terlebih dulu ya. Kalau kalian mencari game semacam Smash Bros pada Android, tapi mau lebih 3D, maka Flash Party ini bisa menjadi jawabannya. Karakter-karakter yang digunakan pada game ini adalah original gamenya. Namun sayangnya untuk mengunlock karakter baru kita harus sedikit grinding di sini. Ada beberapa mode permainan yang bisa kita mainkan pada Flash Party. Ada 1 vs 1, 2 vs 2, Brawler, dan Soccer Party. Namun sayangnya yang lancar cuma 1 vs 1. Karena sejauh yang kami coba, 2 vs 2-nya agak lagging. Mungkin ini masalah server ya. Jadi kita tunggu saja semoga ada perbaikan untuk 2 vs 2-nya. Untuk penggunaan controller di sini hanya berlaku pada saat battle juga. Di luar battle, kita tetap harus menggunakan touchscreen untuk mengoperasikannya. Agak sayang ya, kenapa nggak full controller aja? Tapi tenang, mengingat ini game fighting, di mana respon dari tombol sangat-sangat diperlukan, keberadaan controller di sini bisa membuat gamenya jadi terasa lebih asik. Diablo Immortal dipublish oleh Blizzard Entertainment pada Juni 2022. Game MMORPG ini download size-nya 1,9 GB. Oke, sebelum kalian kesal dengan gamenya, harus diakui loh, gameplaynya sendiri ini benar-benar sangat solid. Apalagi saat memainkannya di smartphone. UI Diablo Immortal sangat nyaman untuk dinavigasikan. Secara gameplaynya pun cukup terasa simple, pas buat player smartphone. Bahkan dalam penggunaan kontrolernya pun, bisa dibilang game ini salah satu yang full bisa menggunakannya, walaupun untuk menu masih harus menavigasikan kursor. Tapi tombol-tombol yang ada sudah cukup untuk memudahkan player. Dalam battle-nya pun, fungsi controller pada Diablo Immortal terasa sangat nyaman, sehingga memainkan game ini dengan controller bisa menjadi pengalaman bermain yang asik. Tower of Fantasy, game MMORPG buatan Hota yang versi globalnya dipublish oleh Level Infinite ini mempunyai download size 801 MB dan dirilis pada Agustus 2022. Sebelumnya, kami sudah pernah membahas game ini dalam 2 video terpisah. Salah satu hal yang kami bahas adalah kurang nyamannya memainkan game ini pada smartphone. Karena input-inputnya yang kompleks membuat layoutnya terasa terlalu kecil, jadi seringkali player salah pencet. Nah, dengan menggunakan controller, game ini terasa jauh lebih nyaman dimainkan pada smartphone. Walaupun memang butuh beradaptasi lagi ya. Tapi pengalaman kami menggunakan controller dalam Tower of Fantasy menjadikan game ini terasa lebih asik untuk dimainkan di smartphone.
Nah, itu dia tadi beberapa game yang kami pilihkan yang bisa menggunakan controller secara native. Apakah menurut kalian ada game-game lagi yang pakai controller yang tidak ada di part 3, part 2, atau part 1? Coba tulis di kolom komen. Dan menurut kalian ada game yang perlu support controller nggak? Kalau menurut saya pribadi sih, Genshin Impact. Terutama Genshin Impact Android. Ayo dong, Hoyoverse. Masa iOS aja? Saya Rama, jaga TV TV.